Dunia yang kubangun dengan susah payah terasa begitu sempurna, setidaknya dari luar. Aku, Anissa, adalah seorang wanita karir yang berhasil mendirikan perusahaan event organizer dari nol. Jadwal kerjaku padat, klienku datang dari kalangan atas, dan pundi-pundi rupiah mengalir deras ke rekeningku. Rumah mewah di kawasan elit Jakarta, 2 mobil Eropa yang terparkir di garasi, dan seorang putra tampan bernama Bima, berusia 7 tahun, adalah bingkai dari potret kehidupanku. Dan di tengah bingkai itu, ada suamiku, Rian, dan ibu mertuaku, Bu Ratmi. Rian adalah pria yang kunikahi 10 tahun lalu. Saat itu, dia hanyalah seorang staf junior di sebuah perusahaan kecil, sementara aku baru merintis usaha. Dia datang dari keluarga yang sangat sederhana, tinggal di sebuah rumah petak di gang sempit. Bu Ratmi, ibunya, adalah seorang janda yang sehari-hari berjualan gorengan di depan rumah. Aku jatuh cinta pada kesederhanaan dan tutur kata Rian yang lembut. Aku tidak peduli dengan latar belakangnya, bagiku, cinta sudah cukup. Setelah menikah, aku memboyong Rian dan ibunya untuk tinggal di rumahku. Awalnya semua terasa indah. Aku meminta Rian berhenti bekerja dan membantuku mengelola beberapa aspek bisnis, memberinya posisi manajer keuangan agar dia merasa memiliki peran. Aku juga memastikan Bu Ratmi hidup nyaman, tidak perlu lagi berpanas-panasan di depan wajan. Semua kebutuhannya, dari pakaian, makanan, hingga pengobatan rutin untuk penyakit rematiknya, aku yang menanggung. Aku tulus melakukan itu semua. Aku ingin mengangkat derajat pria yang kucintai dan keluarganya. Aku ingin mereka bahagia bersamaku. Namun, air susu dibalas dengan air tuba. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan perubahan. Rian, yang dulu penuh perhatian, kini lebih sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri membaca pesan yang tak pernah ia tunjukkan padaku. Dia menjadi lebih royal pada dirinya sendiri, membeli barang-barang bermerek yang bahkan aku sendiri jarang membelinya. Uang perusahaan yang kupercayakan padanya seringkali memiliki catatan pengeluaran yang janggal, namun setiap kali kutanya, jawabannya selalu berkelit, "Ini untuk kebutuhan operasional, sayang. Kamu tahu, entertain klien." Aku, yang terlalu sibuk dengan pengembangan bisnis, mencoba untuk percaya. Ibu mertuaku, Bu Ratmi, transformasinya lebih mengerikan. Dari seorang wanita tua yang bersahaja, ia berubah menjadi nyonya besar yang haus pamer. Setiap arisan, ia selalu memamerkan perhiasan dan tas yang kubelikan, namun dengan narasi seolah-olah itu semua adalah hasil jerih payah putranya. Di belakangku, aku sering mendengar dari asisten rumah tangga bahwa Bu Ratmi kerap menjelek-jelekanku. Anissa itu sibuk kerja terus, kasihan Rian jadi kurang perhatian. Untung anakku sabar, begitu katanya pada tetangga. Atau, perempuan itu kodratnya di rumah, bukan keluyuran cari uang. Kalau bukan karena Rian yang pintar kelola uang, belum tentu usahanya bisa sebesar ini. Aku menelan semua kepahitan itu dalam diam. Demi Bima, putraku. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam keluarga yang pecah. Aku mencoba berpikir positif, mungkin mereka hanya sedang beradaptasi dengan kehidupan baru yang serba berkecukupan. Mungkin aku yang terlalu sensitif karena lelah bekerja. Hingga beberapa bulan terakhir, keanehan itu semakin menjadi-jadi. Rian dan Bu Ratmi sering berbisik-bisik di ruang keluarga. Ketika aku datang, mereka sontak terdiam dengan wajah tegang. Rian juga mulai sering, lembur, atau meeting di luar kota, pada akhir pekan, alasan yang sama yang juga sering diucapkan Bu Ratmi saat ia pergi seharian entah kemana. Ponsel Rian kini selalu terkunci dengan kata sandi, dan ia akan panik jika aku tak sengaja menyentuhnya. Puncaknya adalah ketika liburan sekolah Bima tiba. Sejak jauh-jauh hari, aku sudah berjanji akan mengajaknya berlibur ke Yogyakarta, kota favoritnya. Bima sangat antusias, menghitung hari di kalendernya. Aku sengaja mengambil cuti seminggu penuh untuk menebus waktuku yang sering tersita oleh pekerjaan. Mas, Bu, aku dan Bima jadi berangkat ke Jogja lusa. Kalian ikut, kan? Tanyaku saat makan malam. Rian yang sedang asyik dengan ponselnya mendongak. Aduh, sayang, maaf banget. Kayaknya aku nggak bisa. Ada proyek besar yang harus aku awasi langsung minggu ini. Penting banget, katanya dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. Bu Ratmi menimpali dengan cepat, seolah sudah dilatih.
Ibu juga nggak bisa, Nisa. Ada pengajian akbar di puncak sama ibu-ibu kompleks. Sudah daftar dari sebulan yang lalu. Sayang kalau nggak ikut. Aku menatap mereka bergantian. Alisiku terangkat sebelah. Proyek besar? Pengajian akbar? Sejak kapan mereka punya kegiatan sepenting itu tanpa memberitahuku sebelumnya? Firasat buruk mulai merayap di hatiku. Rasanya seperti ada bongkahan es yang menusuk-nusuk lambungku. Oh, begitu? Jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Ya sudah, tidak apa-apa. Berarti aku pergi berdua saja dengan Bima. Nah, gitu dong. Kamu kan wanita mandiri, bisa urus semuanya sendiri, sahut Rian dengan senyum lega yang terlalu kentara. Bu Ratmi mengangguk setuju, matanya berbinar aneh. Malam sebelum keberangkatan, aku melihat gelagat yang semakin mencurigakan. Aku melihat Rian diam-diam memasukkan beberapa kemeja terbaiknya ke dalam tas travel kecil. Saat kutanya, ia menjawab gugup, "Oh, ini buat jaga-jaga kalau ternyata harus nginap di lokasi proyek." Aku juga tak sengaja melihat Bu Ratmi sedang menelepon di taman belakang. "Iya, semua aman. Besok pagi dia berangkat. Pastikan di sana semua sudah siap ya?" bisiknya pelan, lalu menutup telepon dengan tergesa-gesa saat menyadari kehadiranku. Hatiku semakin tidak tenang. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini terasa seperti sebuah konspirasi. Ada rencana besar yang mereka sembunyikan dariku. Keesokan paginya, aku dan Bima bersiap-siap. Rian dan Bu Ratmi mengantar kami sampai ke depan pintu dengan senyum yang terlalu manis, pelukan yang terasa hampa. "Hati-hati di jalannya, sayang. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai," kata Rian sambil mencium keningku. Sebuah ciuman yang terasa dingin dan palsu. "Bima, baik-baik ya sama Mama. Jangan nakal," ujar Bu Ratmi sambil mengelus kepala cucunya, namun pandangannya kosong. Saat mobilku melaju meninggalkan rumah, aku melihat dari kaca spion. Rian dan Bu Ratmi masih berdiri di sana, melambaikan tangan. Namun, begitu mereka mengira mobilku sudah cukup jauh, aku melihat mereka berbalik badan, saling tos, dan tertawa lebar. Tawa kemenangan. Di dalam mobil, Bima berceloteh riang tentang candi dan andong yang akan dinaikinya. Aku tersenyum padanya, membelai rambutnya dengan sayang. Namun di dalam hati, badai sedang bergemuruh. Firasatku mengatakan bahwa kepergianku ke Jogja ini adalah sebuah umpan. Mereka sengaja membiarkanku pergi agar mereka bisa leluasa menjalankan rencana busuk mereka. Aku tidak bodoh. Aku mungkin terlalu lama diam, terlalu lama bersabar. Tapi aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Sambil menyetir, otakku mulai bekerja. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Liburan ini mungkin akan menjadi liburan terakhir Bima sebagai anak dengan keluarga yang utuh. Dan akan menjadi awal dari perhitungan terbesarku. Mereka pikir aku tidak tahu? Mereka salah besar. Mereka tidak tahu siapa Anissa sebenarnya saat kesabarannya sudah habis. Permainan baru saja dimulai, dan aku yang akan menentukan akhirnya. Yogyakarta menyambutku dan Bima dengan keramahannya yang khas. Udara yang lebih sejuk dan ritme kota yang lebih lambat seharusnya bisa menjadi penawar lelahku. Kami menginap di sebuah resor mewah di pinggiran kota, dengan pemandangan langsung ke sawah yang hijau membentang. Bima sangat bahagia. Dia berenang, berlarian di taman, dan tidak henti-hentinya bercerita tentang semua hal yang ingin dia lakukan. Melihat tawa riangnya adalah satu-satunya hal yang membuatku mampu menekan gejolak amarah dan kecurigaan di dalam dadaku. Hari pertama kami habiskan untuk menyenangkan Bima. Kami mengunjungi Candi Prambanan, naik andong di Malioboro, dan makan malam lesehan sambil menikmati suasana kota. Aku berusaha menjadi ibu yang seutuhnya, memberikan perhatianku 100% padanya. Aku tertawa bersamanya, berfoto dengannya, dan menjawab semua pertanyaan polosnya. Namun, di setiap jeda, pikiranku kembali ke Jakarta. Apa yang sedang dilakukan Rian dan Bu Ratmi di rumah? Proyek besar dan pengajian akbar macam apa yang membuat mereka begitu gembira saat aku pergi? Aku sengaja tidak menelepon mereka. Aku ingin melihat apakah mereka punya inisiatif untuk menghubungiku atau menanyakan kabar putranya. Hingga malam tiba, ponselku tetap sunyi. Tidak ada satupun panggilan atau pesan dari suamiku. Seolah-olah aku dan Bima tidak pernah ada.
Ini semakin menguatkan dugaanku bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu, setelah Bima tertidur pulas dengan wajah lelah namun bahagia, aku duduk sendirian di balkon kamar. Ditemani secangkir teh jahe hangat, aku menatap langit malam Jogja yang bertabur bintang. Pikiranku berkecamuk. Selama ini aku telah memberikan segalanya, cintaku, waktuku, dan tentu saja, hasil jerih payahku. Aku tidak pernah meminta banyak, hanya kesetiaan dan kejujuran. Apakah itu terlalu sulit untuk mereka berikan? Aku teringat kembali bagaimana aku membangun bisnisku. Aku memulainya dari sebuah garasi kecil, hanya dengan satu laptop bekas dan mimpi yang besar. Aku bekerja siang dan malam, seringkali mengorbankan waktu tidurku. Aku menghadapi penolakan, diremehkan, bahkan ditipu. Tapi aku tidak pernah menyerah. Dan ketika aku berhasil, aku ingin berbagi kesuksesan itu dengan orang yang kucintai. Ironisnya, orang-orang yang paling kunikmatkan hasil kesuksesanku justru adalah orang-orang yang kini menusukku dari belakang. Di tengah lamunanku, ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Biasanya aku akan mengabaikannya, tapi kali ini, sebuah insting mendorongku untuk menjawab. Halo, sapaku dengan suara serak. Apakah ini dengan Ibu Anissa, istri dari Bapak Rian? Tanya sebuah suara wanita di seberang sana. Suaranya terdengar ragu-ragu dan sedikit bergetar. Jantungku berdebar kencang. Iya, benar. Ini siapa, ya? Terdengar helaan napas panjang dari seberang. Maaf, Bu, saya tidak bisa menyebutkan nama saya. Anggap saja saya orang yang tidak suka melihat kezaliman. Saya hanya ingin memberitahu Ibu, kalau suami Ibu, Bapak Rian, besok akan menikah lagi. Darahku seolah berhenti mengalir. Napasku tercekat di tenggorokan. Menikah lagi? Jadi ini rencana busuk mereka? Ini, proyek besar, yang Rian maksud? Menikah? Anda jangan mengada-ada, kataku, berusaha terdengar tegar, meskipun tanganku sudah gemetar hebat. Saya tidak mengada-ada, Bu. Dia akan menikah siri dengan seorang wanita bernama Laras. Acara ijab kabulnya akan dilangsungkan besok siang, jam 11, di rumah orang tua Laras di daerah Sentul. Ibu mertua ibu juga ada di sana, ikut membantu persiapan. Setiap kata dari wanita itu bagaikan belati yang menghunjam jantungku. Sentul. Jadi, meeting di luar kota, dan pengajian di puncak, adalah kebohongan yang telah mereka koordinasikan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku akan selamanya terbuai dalam liburan palsu ini sementara mereka merayakan pengkhianatan mereka. Kenapa Anda memberitahu saya? Tanyaku, suaraku kini bergetar tak terkendali. Karena saya tidak tega, Bu. Laras itu sepupu saya. Dia dan keluarganya diiming-imingi kekayaan oleh suami ibu. Mereka bilang ibu mandul karena hanya punya satu anak, dan suami ibu butuh penerus. Mereka bilang suami ibu adalah pengusaha sukses, pemilik semua aset yang ibu miliki. Dan mereka bilang ibu sudah setuju untuk dipoligami secara diam-diam, jelas wanita itu panjang lebar. Amarahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Mandul? Setuju dipoligami? Kebohongan macam apa lagi yang mereka ciptakan untuk memuluskan jalan mereka? Mereka tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga memutarbalikkan fakta dan merendahkan martabatku. Mereka juga bilang, mahar pernikahan besok adalah sebuah mobil Alphard putih dan uang tunai 100 juta rupiah. Tambah wanita itu. Aku terkesiap. Alphard putih. Itu mobilku. Mobil yang biasa kupakai untuk antar jemput Bima sekolah. Dan uang 100 juta? Aku baru ingat, 3 hari yang lalu Rian meminta transfer uang sebesar itu dengan alasan untuk dana talangan proyek. Bodohnya aku langsung mentransfernya tanpa banyak bertanya. Jadi, uang hasil keringatku, mobil yang kubeli dengan jerih payahku, akan mereka gunakan sebagai mahar untuk menikahi perempuan lain? Ini bukan lagi pengkhianatan. Ini adalah perampokan. Terima kasih atas informasinya, kataku dengan suara dingin yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Rasa sakit di hatiku telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih berbahaya, sebuah tekad untuk membalas. Sama-sama, Bu. Saya hanya berharap ibu bisa mendapatkan keadilan, kata wanita itu sebelum menutup telepon.
Aku menutup telepon, tanganku mengepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku tidak menangis. Air mataku terlalu berharga untuk manusia-manusia sampah seperti mereka. Dunia mereka tidak akan runtuh karena aku menangis. Tapi duniaku juga tidak akan runtuh hanya karena seorang pengkhianat menikah lagi. Aku bukan budak cinta. Otakku bekerja dengan cepat, menyusun rencana. Aku tidak akan menggerebek mereka dengan amukan membabi buta. Tidak, itu terlalu biasa dan tidak akan memberikan efek jera. Aku akan datang ke pesta mereka. Aku akan menjadi tamu kehormatan yang akan mengubah hari bahagia mereka menjadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Aku melihat jam. Masih tengah malam. Aku segera memesan tiket pesawat paling pagi kembali ke Jakarta. Lalu, aku membangunkan Bima dengan lembut. Sayang, bangun. Maaf ya, liburan kita harus selesai lebih cepat. Ada pekerjaan mendadak yang harus Mama selesaikan di Jakarta, kataku sambil mengelus pipinya. Bima yang masih setengah mengantuk hanya mengangguk. Dia tidak protes. Dia tahu ibunya adalah wanita yang sibuk. Dengan gerakan cepat dan efisien, aku membereskan semua barang kami. Pikiranku jernih, fokusku tajam. Tidak ada lagi Anissa yang lembut dan sabar. Yang ada kini adalah Anissa yang siap berperang untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya dan menghancurkan mereka yang telah menginjak-injak harga dirinya. Mereka ingin menikah? Silakan. Tapi mereka akan menikah tanpa mahar, tanpa uang, dan tanpa martabat. Aku akan datang sebagai tamu tak diundang. Dan aku akan mengambil kembali semuanya, di depan mata mereka, di depan keluarga baru mereka, dan di depan semua tamu undangan. Besok bukan hanya akan menjadi hari pernikahan mereka, tapi juga hari kehancuran mereka. Dan aku akan menikmatinya. Perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta terasa seperti sebuah perjalanan menuju medan perang. Di dalam pesawat, sementara Bima tertidur di sampingku, aku mematangkan rencanaku. Aku tidak menghubungi siapapun. Tidak teman, tidak pengacara. Ini adalah pertarungan personal, dan aku akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku ingin melihat wajah mereka saat topeng kebahagiaan palsu mereka kurembut paksa. Setibanya di Jakarta, aku tidak langsung pulang. Aku menitipkan Bima pada adikku, memintanya untuk menjaga Bima seharian dengan alasan aku ada rapat darurat. Dengan klien penting. Aku tidak ingin putraku menyaksikan drama menjijikkan ini. Setelah memastikan Bima aman, aku menyewa sebuah mobil dan melaju menuju Sentul. Alamat yang diberikan oleh informan misterius itu sudah kusimpan di GPS. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut atau sedih, tapi karena adrenalin. Ini adalah momen penentuan. Momen di mana aku akan membalikkan keadaan. Aku mengenakan gaun terusan berwarna merah menyala, warna yang melambangkan keberanian dan kemarahan. Wajahku kupoles dengan riasan yang tegas, menyembunyikan semua jejak kelelahan dan menyiratkan aura kekuasaan. Aku ingin mereka melihatku sebagai ratu yang datang untuk mengambil kembali kerajaannya, bukan sebagai istri yang tersakiti. Semakin dekat dengan lokasi, aku melihat tanda-tanda sebuah hajatan. Janur kuning melengkung di mulut gang. Beberapa mobil terparkir di pinggir jalan. Rumahnya tidak terlalu besar, khas rumah di perkampungan, namun sudah dihias dengan tenda dan kursi-kursi yang ditata seadanya. Terlihat norak dan memaksakan diri. Sangat kontras dengan pesta-pesta mewah yang biasa kuorganisir. Dan di sana, di depan rumah itu, terparkir mobil Alphard putihku. Bersih, mengkilap, dengan hiasan pita bunga murahan di bagian depannya. Sungguh pemandangan yang menyakitkan sekaligus menggelikan. Mereka memajang hasil keringatku sebagai trofi kemenangan mereka. Aku memarkir mobil sewaanku agak jauh, lalu berjalan kaki dengan anggun menuju lokasi. Jam di tanganku menunjukkan pukul 11 kurang 5 menit. Waktu yang sempurna. Aku melangkah masuk ke dalam tenda. Suasananya cukup ramai. Beberapa tamu undangan sudah duduk, mayoritas adalah tetangga sekitar yang terlihat berbisik-bisik sambil menatap ke arah pelaminan sederhana di dalam rumah. Musik dangdut koplo diputar dengan volume yang memekakkan telinga. Tidak ada yang mengenalku. Aku adalah wajah asing di antara mereka. Dengan langkah tenang, aku masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, pelaminan itu berada. Sepasang kursi yang dibungkus kain emas dengan latar belakang hiasan bunga kertas warna-warni. Di sanalah mereka duduk.
Rian, suamiku, tampak gagah mengenakan setelan jas putih dan peci. Wajahnya tegang, keringat membasahi pelipisnya, namun ia berusaha tersenyum. Di sebelahnya, duduk seorang wanita muda yang mungkin beberapa tahun lebih muda dariku. Wajahnya dipoles riasan tebal, gaun pengantinnya terlalu banyak payet, membuatnya terlihat murahan. Dialah Laras, si pelakor. Ia tampak begitu bangga, senyumnya menyeringai penuh kemenangan. Dan di sudut ruangan, duduk di kursi paling depan, adalah ibu mertuaku, Bu Ratmi. Ia mengenakan kebaya baru yang berkilauan, perhiasan emas yang kubelikan membebani leher dan pergelangan tangannya. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kebahagiaan seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre. Di depan mereka, seorang penghulu sudah duduk bersiap. Beberapa pria yang mungkin adalah keluarga Laras duduk mengelilingi mereka. Suasana khidmat yang dibuat-buat terasa begitu menyesakkan. Aku berdiri di ambang pintu, bersandar santai pada kusen, menyilangkan tanganku di dada. Aku hanya diam dan mengamati, menunggu saat yang tepat. "Sudah siap, Bapak Rian?" tanya penghulu itu. Rian mengangguk gugup. Ia berdeham, mencoba menenangkan dirinya. Matanya tidak berani menatap lurus ke depan. "Baik, kita mulai. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Rian bin almarhum Bapak Suryo, dengan putri saya, Laraswati binti Bapak Hartono, dengan mas kawin sebuah mobil Alphard dan uang tunai 100 juta rupiah, dibayar." Suaraku menggema di seluruh ruangan. Tidak terlalu keras, namun penuh penekanan. Cukup untuk menghentikan ucapan penghulu dan membuat semua mata tertuju padaku. Musik dangdut di luar tiba-tiba berhenti. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Wajah Rian pucat pasi saat melihatku. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia seperti melihat hantu di siang bolong. Bu Ratmi terlonjak dari kursinya. Wajah bahagianya berubah menjadi horor. "Anissa, kenapa kamu ada di sini?" desisnya, suaranya bergetar. Laras, si calon pengantin, menatapku dengan bingung dan curiga. "Siapa kamu?" tanyanya ketus. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Dengan langkah yang pelan dan penuh percaya diri, aku berjalan mendekati mereka. Setiap langkahku terasa seperti dentuman genderang perang. Para tamu berbisik-bisik, mencoba menebak siapa aku. Aku berhenti tepat di depan Rian. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Hai, Mas. Bukannya kamu lagi ada proyek besar di Jakarta? Kok sekarang ada di sini, pakai baju pengantin segala?" sindirku dengan suara manis yang mematikan. Rian tergagap. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan?" Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis. "Tidak perlu. Aku rasa semuanya sudah sangat jelas." Aku beralih menatap Bapak Hartono, ayah Laras, yang tampak kebingungan. "Maaf, Bapak. Sepertinya ada kesalahan informasi mengenai mahar pernikahan putri Anda." Kemudian, aku melakukan hal yang tidak terduga. Aku merogoh tasku, mengeluarkan kunci mobil asli Alphard putihku. Aku menekan tombol alarm. Dari luar, terdengar suara nyaring mobilku berbunyi. "Mobil Alphard putih yang terparkir di depan itu," kataku dengan suara lantang agar semua orang bisa mendengar, "adalah mobil milik saya. Atas nama Anissa Wijaya. Saya yang membayar cicilannya setiap bulan dengan uang hasil kerja saya." Lalu, aku menunjuk ke sebuah koper kecil berwarna perak yang diletakkan di atas meja di dekat penghulu. Dan uang 100 juta di dalam koper itu, juga uang saya. Uang perusahaan yang saya berikan pada suami saya ini 3 hari yang lalu untuk dana talangan proyek. Aku mengambil koper itu, membukanya sejenak untuk menunjukkan tumpukan uang di dalamnya, lalu menutupnya kembali. "Jadi, maaf, mahar ini saya ambil kembali. Karena ini semua adalah hak saya." Suasana ruangan menjadi gempar. Para tamu undangan mulai berdiri, berteriak, dan saling berbisik dengan heboh. Keluarga Laras menatap Rian dan Bu Ratmi dengan tatapan marah dan tidak percaya. Rian dan Bu Ratmi membeku, wajah mereka pucat seperti mayat. Laras, si pengantin wanita, menatapku dengan mata melotot, riasan tebalnya mulai luntur oleh keringat. Hari bahagia mereka telah resmi berubah menjadi neraka. Dan aku,
Sang tamu tak diundang, berdiri di tengah-tengah kekacauan itu dengan kunci mobil di satu tangan dan koper berisi uang di tangan yang lain. Aku tersenyum puas. Babak pertama pembalasanku baru saja dimulai. Keheningan sesaat setelah pengakuanku pecah menjadi ledakan amarah dan kekacauan. Ruangan yang tadinya dipersiapkan untuk sebuah perayaan kini berubah menjadi arena penghakiman massal. Orang pertama yang bereaksi adalah Bapak Hartono, ayah Laras. Wajahnya yang semula bingung kini memerah padam menahan murka. Ia bangkit dari kursinya, menunjuk lurus ke wajah Rian. Jadi ini semua bohong? Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang istrimu sudah ridho dan kalian akan bercerai baik-baik. Kamu penipu, teriaknya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Rian, yang masih membeku di kursinya, tergagap. Pak, saya bisa jelaskan? Jelaskan apa lagi? Semuanya sudah jelas. Kamu datang ke sini, meminang anak saya dengan harta orang lain. Kamu mempermalukan keluarga saya. Bapak Hartono melangkah maju, tangannya sudah terkepal. Beberapa kerabatnya sigap menahannya agar tidak terjadi kekerasan fisik. Bu Ratmi, yang melihat putranya terancam, akhirnya menemukan kembali suaranya. Namun, bukan untuk mengakui kesalahan, melainkan untuk menyerangku. Kamu, Anissa, tega sekali kamu melakukan ini. Kamu sengaja ingin mempermalukan suamimu sendiri, kan? Dasar istri durhaka, pekiknya dengan suara melengking. Aku menatapnya dengan dingin. Istri durhaka? Apakah seorang istri yang bekerja keras membanting tulang untuk mengangkat derajat suami dan mertuanya dari gubuk reot pantas disebut durhaka? Ataukah suami dan mertua yang bersekongkol untuk merampok harta istrinya dan menikah diam-diam di belakangnya yang lebih pantas disebut pengkhianat? Kata-kataku menamparnya telat. Bu Ratmi terdiam, mulutnya terkatup rapat, tak mampu membalas. Kini, giliran Ibu Laras yang meluapkan emosinya. Tapi sasarannya bukanlah Rian, melainkan putrinya sendiri. Ia mendekati Laras yang masih terduduk syok di pelaminan. Wah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Laras, meninggalkan bekas merah yang nyata. Riasan tebalnya tak mampu menyembunyikan rasa perih dan kaget di wajahnya. Dasar anak tidak tahu malu. Ini laki-laki yang kamu bangga-banggakan? Laki-laki yang masih punya istri sah. Kamu sudah menaruh arang di muka ayah dan ibu, bentak ibunya sambil menangis histeris. Laras memegangi pipinya, air matanya mulai mengalir, melunturkan maskara dan eyeshadow-nya, menciptakan jalur hitam yang mengerikan di wajahnya. Seringai kemenangannya telah lenyap, berganti dengan ekspresi penderitaan dan malu yang luar biasa. Para tamu undangan tidak mau ketinggalan. Mereka yang tadinya hanya berbisik-bisik kini mulai berani bersuara lantang. Pelakor, pelakor, teriak seorang ibu dari kerumunan. Pantesan pestanya di kampung begini, ternyata calon suaminya kere, modal harta istri, timpal yang lain. Keluarga penipu. Sama saja. Anaknya gatal, calon besannya tukang bohong. Cacian dan makian terdengar dari segala penjuru, menghujani Rian, Bu Ratmi, dan keluarga Laras. Mereka menjadi tontonan, bahan cemoohan. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi mereka kini menjadi panggung kehinaan. Rian akhirnya bangkit. Dengan wajah putus asa, ia mencoba mendekatiku, tangannya terulur seolah ingin memohon. Nisa, sayang tolong jangan begini. Aku wilaf. Aku... Mohon, kita bicarakan ini baik-baik di rumah, rengeknya, mencoba meraih tanganku yang memegang koper. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah itu adalah kotoran paling menjijikkan. Rumah? Rumah siapa yang kamu maksud? Rumahku? Jangan bermimpi, Mas. Mulai detik ini, kamu dan ibumu tidak punya hak lagi untuk menginjakkan kaki di rumah itu. Dan jangan panggil aku, sayang. Panggilan itu terdengar seperti racun keluar dari mulut seorang pengkhianat sepertimu. Aku menatap mereka semua satu persatu. Rian yang memelas, Bu Ratmi yang penuh kebencian, Laras yang menangis terseduh-seduh, dan keluarganya yang diliputi amarah. Kalian pikir aku akan hancur melihat pernikahan ini? Kalian pikir duniaku akan runtuh? Aku tertawa sinis. Kalian salah besar.
Duniaku tidak akan runtuh hanya karena seorang benalu parasit sepertimu pergi dari hidupku. Aku bukan budak cinta. Kamu berani berkhianat, maka kamu sudah kehilangan segalanya. Aku datang ke sini bukan untuk merusak pernikahanmu, lanjutku dengan suara yang lantang dan jelas. Aku datang hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Mobilku, dan uangku. Aku mengangkat kunci mobil dan koper di tanganku. Silakan, lanjutkan saja pernikahannya kalau kalian mau. Tapi tanpa mahar dariku. Mungkin kalian bisa menggantinya dengan janji-janji palsu, sama seperti kebohongan yang selama ini kalian bangun. Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang menusuk itu, aku berbalik badan. Aku tidak perlu lagi membuang-buang waktuku di tempat ini. Dengan kepala tegak dan langkah yang mantap, aku berjalan keluar dari rumah itu, melewati kerumunan tamu yang menatapku dengan campuran rasa kagum dan kasihan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar teriakan frustrasi Rian dan tangisan histeris Bu Ratmi di belakangku, namun itu semua terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Setibanya di depan, aku berjalan menuju Alphard putihku. Dengan sengaja, aku merobek pita bunga murahan yang menempel di kap mobil dan melemparkannya ke tanah. Aku masuk ke dalam mobil, meletakkan koper berisi uangku di kursi penumpang. Aku menyalakan mesin, dan sebelum benar-benar pergi, aku membunyikan klakson panjang-panjang. Sebuah salam perpisahan yang ironis untuk pesta pernikahan yang hancur lebur. Melalui kaca spion, aku melihat pemandangan terakhir yang begitu memuaskan. Rian dan Bu Ratmi yang baru saja berlari keluar dari rumah, menatap kepergianku dengan wajah putus asa. Mereka kini terlantar, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan harus menghadapi amukan keluarga pelakor yang merasa telah ditipu mentah-mentah. Aku tersenyum. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupanku yang baru. Kehidupan tanpa pengkhianat. Aku melajukan mobilku meninggalkan gang sempit itu, menuju babak baru yang akan kupenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan, sementara mereka kubiarkan terperosok dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku mengemudikan mobilku menjauh dari Sentul dengan perasaan yang campur aduk, namun didominasi oleh kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menekan pundakku seolah terangkat. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah rasa puas yang membuncah. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Tujuanku bukan rumah. Rumah itu masih menyimpan terlalu banyak kenangan pahit yang perlu kubersihkan nanti. Tujuanku adalah pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta. Koper berisi 100 juta rupiah di kursi sebelahku seolah memanggil untuk dinikmati. Uang ini, yang tadinya akan digunakan untuk membeli seorang istri baru bagi pengkhianat itu, kini akan kugunakan untuk merayakan kebebasanku. Aku memarkir Alphard putihku dengan gagah di lobi utama mall. Aku melangkah masuk, gaun merahku dan aura percaya diriku membuat beberapa pasang mata menoleh. Aku tersenyum. Biarkan mereka melihat. Biarkan dunia tahu bahwa seorang Anissa Wijaya tidak akan pernah bisa dihancurkan. Aku memulai pesta kemenangan pribadiku. Aku masuk ke butik desainer ternama, tempat yang biasanya hanya kulihat dari luar karena Rian selalu mengeluh harganya terlalu mahal, padahal dia tidak pernah berkontribusi sepeser pun. Hari ini, aku tidak peduli dengan label harga. Aku membeli gaun-gaun indah, tas-tas mewah, dan sepatu-sepatu hak tinggi yang elegan. Setiap barang yang kubeli adalah simbol dari belenggu yang telah kulepaskan. Kemudian, aku pergi ke toko perhiasan. Aku menatap pantulan diriku di cermin etalase. Aku melihat seorang wanita kuat yang telah melalui badai. Aku memutuskan untuk membeli sebuah kalung berlian. Bukan yang paling besar atau paling mencolok, tapi yang paling berkilau. Sebagai pengingat bahwa bahkan setelah melewati kegelapan, cahayaku akan selalu bersinar. Aku tidak berhenti di situ. Aku mengunjungi salon paling eksklusif di mall tersebut. Aku memanjakan diriku dengan perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rambutku ditata ulang dengan model yang lebih segar dan berani. Pijatan lembut di tubuhku seolah melepaskan sisa-sisa ketegangan. Saat aku keluar dari salon, aku merasa seperti terlahir kembali. Di tengah-tengah terapi belanjaku, aku sengaja mengambil beberapa foto. Foto diriku yang tersenyum bahagia dengan tas-tas belanjaan, foto kalung berlian baru yang melingkar di leherku, dan foto diriku yang sedang menikmati hidangan mahal di sebuah restoran fine dining. Lalu,
Aku melakukan langkah terakhir dari pembalasanku hari itu. Aku mengunggah semua foto itu ke media sosialku, terutama di grup keluarga besar yang di dalamnya ada Rian dan Bu Ratmi. Aku menulis sebuah keterangan singkat namun tajam. Merayakan awal yang baru. Terkadang, kita harus membuang sampah untuk membuat ruang bagi hal-hal indah. Terlahir kembali wanita kuat babak baru. Aku bisa membayangkan bagaimana Rian dan Bu Ratmi melihat unggahan itu. Di saat mereka sedang terhina, terlantar, dan mungkin masih dicaci maki oleh keluarga Laras, mereka melihatku, wanita yang mereka kira akan hancur, justru sedang berpesta pora dengan uang yang seharusnya menjadi mahar pernikahan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa kepergian mereka bukanlah sebuah kehilangan bagiku, melainkan sebuah keuntungan. Setelah puas menyenangkan diriku, aku menjemput Bima dari rumah adikku. Putraku berlari memelukku dengan erat. Mama cantik sekali. Bajunya baru, ya? Tanyanya dengan polos. Aku tertawa dan mencium pipinya. Iya, sayang. Mama lagi bahagia hari ini. Kenapa, Emma? Pekerjaannya sudah selesai. Aku mengangguk. Sudah. Mama sudah menyelesaikan pekerjaan paling penting dalam hidup Mama. Aku menggandeng tangan Bima, mengajaknya makan es krim favoritnya. Melihat tawa riangnya adalah penutup yang sempurna untuk hari kemenanganku. Inilah duniaku sekarang. Hanya aku dan Bima. Dan itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, setelah menidurkan Bima, aku duduk di ruang kerja adikku, membuka laptop. Sudah waktunya untuk membereskan sisa kekacauan. Aku menghubungi pengacara terbaik yang aku kenal. Halo, Pak Budi. Saya Anissa Wijaya. Saya mau mengajukan gugatan cerai secepatnya, kataku tanpa basa-basi. Selain itu, lanjutku, saya ingin Anda menyiapkan segala sesuatunya untuk memastikan mantan suami saya dan mantan ibu mertua saya tidak mendapatkan sepeser pun harta gono gini. Semua aset adalah milik saya, hasil jerih payah saya sebelum dan selama pernikahan. Saya punya semua buktinya. Aku menceritakan semua kejadian hari itu dengan detail. Pengacaraku mendengarkan dengan saksama dan meyakinkanku bahwa posisiku sangat kuat. Menutup telepon, aku merasa lega. Satu persatu, aku memotong semua ikatan yang menghubungkanku dengan masa lalu yang kelam. Rian dan ibunya boleh saja menahan malu di luar sana, menjadi bahan gunjingan keluarga pelakor. Itu bukan lagi urusanku. Urusanku sekarang adalah membangun kembali duniaku, istanaku, bersama pangeran kecilku, Bima. Dan aku akan memastikannya menjadi istana yang paling megah dan bahagia, tanpa ada lagi pengkhianat di dalamnya. Sementara aku dan Bima terlelap dengan nyaman di rumah adikku, malam yang sama menjadi awal dari neraka bagi Rian dan ibunya. Setelah aku pergi, amukan keluarga Laras meledak tanpa bisa dikendalikan. Cacian, makian, bahkan beberapa dorongan fisik mereka terima sebelum akhirnya diusir secara tidak hormat dari acara pernikahan yang gagal total itu. Mereka berdiri di pinggir jalan desa yang gelap, tanpa uang sepeser pun di saku, tanpa kendaraan, dan tanpa martabat yang tersisa. Kemewahan yang selama ini mereka nikmati lenyap dalam sekejap. Bu Ratmi, yang terbiasa diantar jemput dengan mobil mewah ber-AC, kini harus berjalan kaki menyusuri jalanan berdebu. Kebaya mahalnya terasa kotor dan tidak pada tempatnya. Ini semua gara-gara kamu, Rian. Kenapa kamu bisa sebodoh itu sampai Anissa tahu? Desis Bu Ratmi, menyalahkan putranya sambil berjalan tertatih-tatih dengan sepatu hak tingginya. Kenapa ibu malah menyalahkan aku? Bukankah ini juga ide ibu? Ibu yang terus-menerus bilang aku harus cari istri baru yang bisa diatur, yang bisa memberikan cucu lagi, balas Rian dengan frustrasi. Ponselnya mati kehabisan baterai, menambah rasa putus asa. Perdebatan sengit itu menemani perjalanan mereka yang memalukan. Setelah bertanya ke sana kemari, mereka akhirnya berhasil menemukan ojek yang mau mengantar mereka ke terminal bus terdekat dengan jaminan akan dibayar nanti, sebuah janji kosong. Perjalanan dengan bus ekonomi menuju Jakarta terasa seperti siksaan. Mereka, yang terbiasa dengan kenyamanan, kini harus berdesakan di tengah panas dan pengap, menjadi tontonan penumpang lain yang menatap aneh pada pakaian pesta mereka yang lusuh. Menjelang subuh, mereka akhirnya tiba di depan gerbang kompleks perumahan mewahku. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka berjalan menuju rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Namun,
Sebuah kejutan pahit sudah menanti. Maaf, Bapak, Ibu, tidak bisa masuk, kata seorang satpam yang berjaga, menghentikan langkah mereka. Apa maksudmu tidak bisa masuk? Ini rumah saya, bentak Rian, mencoba mendorong satpam itu. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan perintah dari Ibu Anissa. Mulai hari ini, Bapak Rian dan Ibu Ratmi sudah tidak diizinkan lagi untuk masuk ke dalam rumah ini. Kunci gerbang dan pintu juga sudah diganti, jelas satpam itu dengan tegas namun sopan. Dunia Rian dan Bu Ratmi seakan runtuh untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka terusir dari satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju. Kemarahan, penghinaan, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan langkah gontai, mereka meninggalkan kompleks perumahan itu. Tujuan mereka berikutnya adalah sebuah tempat yang sudah lama sekali tidak mereka kunjungi, sebuah tempat yang mati-matian ingin mereka lupakan. Gang sempit, becek, dan padat penduduk di pinggiran Jakarta. Di sanalah berdiri sebuah rumah petak kecil, warisan dari almarhum suami Bu Ratmi. Dindingnya sudah kusam, beberapa bagian atapnya bocor, dan lantainya masih berupa plesteran semen kasar yang dingin. Inilah gubuk reot, tempat mereka tinggal sebelum aku datang ke dalam hidup mereka dan mengangkat derajat mereka. Saat Bu Ratmi membuka pintu yang berderit, bau apek dan debu langsung menyambut mereka. Perabotan tua yang ditutupi kain putih tampak seperti hantu dari masa lalu. Tidak ada AC, tidak ada sofa empuk, tidak ada televisi layar datar. Yang ada hanyalah realita pahit dari kemiskinan yang pernah mereka tinggalkan. Rian melemparkan jas pengantinnya yang kotor ke lantai. Ia terduduk di sebuah kursi kayu yang reyot, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Hancur sudah hidupku? Isaknya tertahan. Bu Ratmi menatap sekeliling dengan nanar. Perhiasan emas yang masih menempel di tubuhnya terasa seperti sebuah ejekan. Ia melepaskannya satu persatu dengan kasar dan melemparkannya ke meja. Kilauannya tampak begitu kontras dengan keadaan ruangan yang suram. Ini semua karena keserakahanmu, Bu. Kalau saja ibu tidak terus menuntut, kalau saja ibu bisa bersyukur. Lirih Rian disela isak tangisnya. Menyalahkanku lagi. Kamu yang tidak bisa tegas sebagai laki-laki. Kamu yang lemah. Lihat sekarang. Kita kembali ke neraka ini, balas Bu Ratmi, tak mau kalah. Malam itu, di dalam gubuk reot dengan lantai dingin, mereka tidak tidur. Mereka menghabiskan waktu dengan saling menyalahkan, meratapi nasib, dan dihantui oleh bayangan kemewahan yang telah hilang. Mereka akhirnya mengerti arti dari neraka dunia. Neraka yang mereka ciptakan sendiri dengan pengkhianatan dan keserakahan mereka. Sementara itu, di belahan kota yang lain, aku memulai mimpiku untuk pagi yang baru, pagi yang cerah tanpa ada lagi benalu dalam hidupku. Sinar matahari pagi menembus celah gorden di kamar adikku, Rina, membangunkan aku dari tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada lagi rasa cemas yang menghantui, tidak ada lagi firasat buruk yang mengendap di dasar hati. Untuk pertama kalinya, aku terbangun dengan perasaan ringan seolah sebuah beban seberat gunung telah diangkat dari pundakku. Aku meregangkan tubuh di atas kasur yang nyaman, menghirup udara pagi yang terasa begitu segar dan penuh harapan. Semalam, aku telah meruntuhkan panggung sandiwara mereka. Hari ini, aku akan mulai membangun istanaku sendiri, di atas puing-puing pengkhianatan mereka. Di belahan kota yang lain, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau selokan, pagi datang dengan cara yang sama sekali berbeda. Sinar matahari yang sama, yang terasa hangat di pipiku, justru terasa menyengat dan mengejek bagi Rian dan Bu Ratmi. Mereka terbangun bukan karena kehangatan mentari, melainkan karena suara berisik dari tetangga yang memulai aktivitas dan dinginnya lantai semen yang merambati tulang mereka. Mereka tidak tidur semalaman. Mata mereka bengkak, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena tangisan frustrasi dan amarah yang tak berkesudahan. Debu-debu beterbangan di dalam rumah petak yang pengap itu setiap kali salah satu dari mereka bergerak, membuat mereka terbatuk. Kemewahan yang kemarin masih mereka genggam kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Realita pahit kemiskinan menyambut mereka dengan kejam.
Bu Ratmi menatap tangannya yang kosong, tak ada lagi gelang emas berkilauan yang biasa ia pamerkan. Rian menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang kotor, bukan lagi sosok pengusaha necis yang ia lihat, melainkan seorang pecundang dengan pakaian pengantin yang sudah kotor dan kumal. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Aroma kopi yang diseduh Rina menyambutku. Adikku itu tersenyum hangat saat melihatku. Pagi, Kat. Tidurmu nyenyak? Sangat nyenyak, Rin. Rasanya seperti baru keluar dari penjara, jawabku sambil mengambil cangkir. Kami duduk di meja makan, menikmati keheningan pagi yang nyaman. Rina menatapku lekat-lekat, ada kekaguman di matanya. Aku masih tidak percaya kau melakukan semua itu, Kak. Kau benar-benar luar biasa. Aku bangga sekali padamu. Aku tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Rin. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku dan merampas hasil jerih payahku. Masa-masa menjadi istri bodoh yang penurut sudah berakhir. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Rina. Pertama, membereskan kekacauan ini. Aku sudah menelepon Pak Budi, pengacaraku. Gugatan cerai sedang diproses. Kedua, aku akan membersihkan rumah itu dari semua jejak mereka. Dan ketiga, aku berhenti sejenak, menatap ke arah kamar tempat Bima masih tertidur pulas. Aku akan membangun kehidupan terbaik untukku dan putraku. Setelah sarapan, aku membangunkan Bima. Melihat wajah polosnya yang tersenyum saat membuka mata adalah penguat semangat terbesarku. Pagi, jagoan mama, sapaku sambil mencium keningnya. Pagi, Emma. Kita masih liburan, kan? Tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. Hatiku sedikit teriris. Liburan yang seharusnya menyenangkan harus ternoda oleh drama orang dewasa. Aku harus menjelaskan semuanya padanya, sepelan dan sebijak mungkin. Aku mengajaknya duduk di sofa. Sayang, dengarkan mama baik-baik, ya? Ujarku lembut sambil membelai rambutnya. Mulai sekarang, kita akan memulai petualangan baru, hanya mama dan Bima. Bima memiringkan kepalanya. Petualangan baru? Papa sama nenek enggak ikut. Aku menarik napas dalam-dalam. Papa dan nenek harus pergi untuk waktu yang sangat lama. Mereka punya urusan sendiri. Jadi, sekarang tinggal Mama dan Bima yang akan menjadi tim super hebat. Bagaimana? Mata Bima berkaca-kaca. Tapi, Bima masih mau main sama Papa. Aku memeluknya erat. Mama tahu, sayang. Mama tahu. Tapi kadang, orang dewasa harus berpisah. Ini bukan salah Bima, sama sekali bukan. Mama dan Papa akan selalu sayang sama Bima. Tapi untuk tinggal bersama, sepertinya sudah tidak bisa. Tapi jangan khawatir, petualangan kita berdua pasti akan sangat seru. Aku menghabiskan waktu cukup lama untuk menenangkannya, meyakinkannya bahwa cinta untuknya tidak akan pernah berkurang. Ini adalah bagian tersulit, menjelaskan kehancuran sebuah keluarga pada seorang anak yang tidak berdosa. Namun, aku harus kuat untuknya. Aku adalah bentengnya sekarang. Siang itu, aku kembali ke rumahku. Bukan lagi sebagai seorang istri yang pulang, tapi sebagai seorang ratu yang datang untuk merebut kembali kerajaannya. Aku sudah mengatur semuanya. Sebuah tim kebersihan profesional dan beberapa orang kuli angkut sudah menungguku di depan. Selamat siang, Bu Anissa, sapa mandor tim. Apa yang bisa kami bantu? Aku menatap rumah megah di hadapanku, lalu berkata dengan suara dingin dan tegas, saya mau kalian membersihkan rumah ini dari semua sampah. Masuk ke kamar utama dan kamar tamu di bawah. Kemas semua barang milik laki-laki atas nama Rian dan wanita atas nama Ratmi. Pakaian, sepatu, buku, parfum, alat mandi, foto-foto, semuanya. Jangan ada satupun yang tersisa. Masukkan semuanya ke dalam kardus-kardus bekas ini. Aku menunjuk tumpukan kardus mie instan yang sudah kusiapkan. Aku ingin mereka menerima barang-barang mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukanku, tanpa harga. Tim itu bekerja dengan cepat dan efisien. Aku mengawasi mereka seperti seorang jenderal di medan perang. Aku masuk ke kamar utama yang pernah menjadi saksi bisu kehidupanku bersama Rian. Aroma parfumnya masih samar-samar tercium. Aku membuka lemari pakaiannya. Deretan kemeja mahal,
jas-jas bermerek, dan sepatu kulit yang mengilap, semua kubeli dengan uangku, kini dikeluarkan dengan kasar dan dilemparkan ke dalam kardus. Aku melihat sebuah jam tangan mewah yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun terakhirnya. Tanpa ragu, aku mengambilnya dan melemparkannya ke dalam kardus yang sama. Benda itu sudah kehilangan nilainya di mataku. Kemudian, giliran kamar Bu Ratmi. Koleksi daster mahalnya, mukena sutra, tas-tas KW super yang selalu ia pamerkan, semua bernasib sama. Aku bahkan menemukan beberapa perhiasanku yang hilang terselip di lacinya. Dasar pencuri! Aku mengambil kembali perhiasanku dan membiarkan sisanya dikemas. Saat proses pembersihan itu berlangsung, aku menelepon Pak Budi. Pak, gugatannya sudah masuk? Bagus. Sekarang, saya akan mengirimkan semua barang milik mereka ke alamat lama mereka. Tolong catat alamatnya. Aku mendiktekan alamat gubuk reot itu. Pastikan surat panggilan sidang juga dikirim ke alamat itu. Aku tidak mau mereka punya alasan untuk tidak datang. 2 jam kemudian, rumahku terasa lebih lapang dan bersih. Tumpukan kardus kumal yang berisi kenangan pahit itu sudah diangkut oleh sebuah mobil bak terbuka yang butut. Aku membayar sopirnya dan memberinya alamat tujuan. Antar sampai depan pintunya, ya, Pak. Pastikan semua orang di gang itu melihatnya. Setelah mobil itu pergi, aku menghela napas panjang. Babak pertama pembersihan telah selesai. Sekarang, saatnya mengubah istana ini sesuai seleraku. Aku langsung menghubungi desainer interior. Halo, Mbak. Saya mau kamar tidur utama saya dirombak total. Buang semua perabotannya. Saya mau tema yang baru. Tema seorang ratu. Di gang sempit pinggiran Jakarta, kedatangan mobil bak terbuka yang membawa tumpukan kardus dekil menjadi tontonan gratis bagi para warga. Rian dan Bu Ratmi, yang sedang meratapi nasib di dalam rumah, terkejut mendengar keributan di luar. Saat mereka membuka pintu, pemandangan yang menyambut mereka adalah sebuah penghinaan yang tak terkira. Barang-barang mewah mereka, simbol status mereka, kini teronggok di depan pintu rumah mereka yang reot, disaksikan oleh puluhan pasang mata tetangga yang berbisik-bisik dan menahan tawa. Itu kan bajunya si Rian? Yang katanya jadi direktur? Lihat, itu piring-piringnya Bu Ratmi yang suka dipamerin. Kok sekarang dibuang pakai kardus mie? Kayaknya diusir beneran sama istrinya yang kaya itu. Makanya, jadi orang jangan sombong. Cemoohan itu terdengar jelas, menusuk telinga Rian dan Bu Ratmi. Dengan wajah merah padam menahan malu, mereka terpaksa mengangkuti kardus-kardus itu masuk ke dalam rumah mereka yang sudah sempit. Setiap barang yang mereka keluarkan terasa seperti tamparan. Kemeja sutra yang kontras dengan lantai semen yang pecah-pecah. Parfum mahal yang aromanya bercampur dengan bau apek ruangan. Semua terasa salah tempat. Lihat ini, Rian. Lihat. Semua hasil jerih payah kita dibuang seperti sampah. Raung Bu Ratmi sambil menangis histeris, memeluk koleksi piringnya. Jerih payah ibu? Ini semua milik Anissa. Kita tidak punya apa-apa, bentak Rian, menendang salah satu kardus hingga isinya berhamburan. Keputusasaan membuatnya kalap. Di tengah kekacauan itu, seorang kurir datang, menyerahkan 2 amplop coklat. Itu adalah surat panggilan sidang cerai. Rian merobek amplopnya dengan kasar. Matanya membelalak membaca tuntutan Anissa. Cerai dengan hak asuh anak jatuh sepenuhnya padanya, dan Rian tidak mendapatkan hak atas harta Gonogini sepeser pun karena semua aset terbukti milik Anissa sebelum dan selama pernikahan. Tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menuntut hakku. Setengah dari kekayaannya adalah milikku, teriak Rian. Bu Ratmi, yang tadinya menangis, kini matanya menyiratkan kelicikan. Benar, Nak. Jangan mau kalah. Lawan dia. Kita cari pengacara. Kita buat hidupnya menderita. Namun, mereka segera sadar akan satu masalah besar, mereka tidak punya uang. Pengacara butuh biaya. Jangankan untuk pengacara, untuk makan besok saja mereka tidak tahu harus bagaimana. Bu Ratmi mencoba menjual salah satu gelang emas terakhirnya ke toko emas di pasar. Namun, pemilik toko yang melihat penampilannya yang putus asa menawarnya dengan harga yang sangat rendah. Dengan terpaksa, ia menerimanya. Uang itu hanya cukup untuk makan beberapa minggu. Rian mencoba menghubungi teman-teman pestanya,
orang-orang yang dulu selalu memujinya. Tak satu pun yang mengangkat teleponnya. Lingkaran pertemanannya, yang dibangun di atas pondasi kemewahan palsu, runtuh seketika saat kemewahan itu lenyap. Dia benar-benar sendirian. 1 minggu berlalu. Aku sudah kembali aktif di kantor PT Wijaya Gemilang. Para karyawan yang sudah mendengar desas-desus tentang masalah rumah tanggaku menatapku dengan campuran rasa penasaran dan kasihan. Aku membungkam mereka semua bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku mengadakan rapat dewan direksi darurat. Aku berdiri di depan mereka semua, mengenakan setelan kerja yang tajam, dengan aura kepemimpinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Selamat pagi semuanya, kataku dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Saya tahu ada banyak rumor yang beredar. Saya di sini untuk menegaskan satu hal, masalah pribadi saya tidak akan pernah memengaruhi kinerja perusahaan ini. Justru sebaliknya. Aku menampilkan presentasi di layar besar. Sebuah rencana ekspansi bisnis yang sangat ambisius. Membuka 2 cabang baru di luar pulau dan meluncurkan lini produk inovatif yang sudah lama kusimpan di laci. Para direksi terkesiap. Rencana itu berani dan berisiko, tetapi sangat brilian. Ini adalah era baru bagi Wijaya Gemilang, lanjutku. Era di mana kita akan bergerak lebih cepat, lebih besar, dan lebih kuat dari sebelumnya. Saya akan mencurahkan 100% energi saya untuk mewujudkan ini. Siapa yang bersama saya? Semangatku menular. Ruang rapat yang tadinya tegang kini dipenuhi dengan antusiasme. Mereka tidak lagi melihatku sebagai wanita yang dikhianati, tetapi sebagai seorang visioner yang tak terhentikan. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Dari sudut mata, aku melihat asisten pribadiku menatapku dengan berlinang air mata haru. Aku telah membuktikan kepada mereka semua, dan yang terpenting kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar istri seseorang. Aku adalah Anissa Wijaya, seorang pemimpin. Bulan-bulan berikutnya adalah masa yang sibuk sekaligus membebaskan. Aku terjun total ke dalam pekerjaanku. Di sisi lain, proses perceraian berjalan alot. Sesuai dugaanku, Rian dan pengacara murahannya mencoba segala cara untuk mendapatkan bagian harta. Mereka menuduhku sebagai istri yang tidak patuh, terlalu sibuk bekerja, bahkan mencoba memutarbalikkan fakta seolah akulah yang berselingkuh. Aku hanya tertawa mendengarnya dari Pak Budi. Biarkan saja mereka menggonggong, Pak. Kita punya semua bukti. Rekaman CCTV, bukti transfer, saksi. Mereka hanya mempermalukan diri mereka sendiri. Dan benar saja. Di setiap persidangan, pihak Rian selalu gagal menunjukkan bukti. Sebaliknya, Pak Budi dengan telak mematahkan semua argumen mereka, menampilkan bukti-bukti pengkhianatan dan penipuan Rian yang tak terbantahkan, termasuk kesaksian dari beberapa tamu di pernikahan gagal itu. Puncaknya adalah saat aku memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung untuk terakhir kalinya. Rian dan Bu Ratmi, dengan nekat, mencegatku di lobi kantor, menciptakan keributan. Wajah mereka tampak jauh lebih tua dan kuyu. Pakaian mereka pun seadanya. Aku tidak marah. Aku meminta keamanan untuk membawa mereka ke ruang rapat yang kosong. Di sana, tanpa ada siapa-siapa lagi, topeng mereka luruh. Nisa, aku mohon, cabut tuntutanmu. Rian bersujud di kakiku, sebuah pemandangan yang menyedihkan. Aku salah, aku hilaf. Kasihani aku, Nisa. Kasihani Bima. Dia butuh ayahnya. Bu Ratmi juga menangis, kali ini tangisan yang tampak tulus karena keputusasaan. Kami sudah tidak punya apa-apa, Nisa. Kami makan seadanya. Ibu salah, maafkan ibu. Aku menatap mereka berdua dengan dingin. Tidak ada lagi cinta, hanya rasa jijik dan kasihan yang samar. Kalian baru memikirkan Bima sekarang? Di mana kalian saat kalian bersekongkol untuk merampok haknya? Di mana kalian saat kalian meninggalkannya untuk mengejar nafsu kalian? Aku mengambil buku cek dari tasku. Aku menulis sejumlah nominal di sana. Tidak besar, tapi cukup untuk mereka memulai hidup baru yang sangat sederhana. Aku meletakkannya di atas meja. Ini bukan karena aku kasihan. Anggap saja ini pesangon karena telah membuang waktuku selama bertahun-tahun. Ambil uang ini, tanda tangani surat persetujuan cerai tanpa syarat, dan enyahlah dari hidupku dan hidup putraku selamanya.
Kau boleh bertemu Bima, tapi dengan pengawasanku, sebulan sekali. Ini bukan negosiasi. Ini adalah perintah. Jika kalian menolak, aku pastikan kalian tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dan akan terus hidup seperti ini. Mata mereka berbinar melihat uang itu. Keserakahan mengalahkan harga diri. Dengan tangan gemetar, Rian mengambil pena dan menandatangani surat perjanjian yang sudah disiapkan Pak Budi. Itulah kali terakhir aku melihat mereka dengan jelas. Pertemuan itu menutup sebuah babak yang kelam dalam hidupku. 1 tahun kemudian, aku berdiri di balkon sebuah villa mewah di Bali, menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Angin laut membelai wajahku. Di taman bawah, Bima sedang tertawa riang, bermain kejar-kejaran dengan Rina. PT Wijaya Gemilang telah berhasil meluncurkan 2 cabang barunya. Omzet perusahaan meningkat 3 kali lipat. Namaku terpampang di sampul majalah bisnis terkemuka dengan judul Sang Ratu Baja, Anissa Wijaya dan Kebangkitan Kerajaan Bisnisnya. Aku telah mencapai semua yang kuimpikan, bahkan lebih. Status janda yang dulu terdengar menakutkan, kini terasa seperti lencana kehormatan. Aku tidak lagi merasa kurang. Aku utuh. Aku lengkap dengan diriku sendiri dan putraku. Aku menemukan kebahagiaan bukan dari seorang pria, tapi dari pencapaianku, dari tawa putraku, dan dari kebebasan yang kuraih dengan susah payah. Aku mendengar kabar tentang Rian dari seorang teman lama. Dia mengambil uang pesangon itu, mencoba membuka usaha kecil namun gagal karena tidak punya kemampuan. Terakhir terdengar, dia bekerja sebagai sales mobil, terus-menerus di bawah tekanan target, wajahnya kuyu dan jauh dari citra gagah yang dulu ia banggakan. Bu Ratmi menghabiskan hari-harinya di gubuk reot itu, mengeluh tentang nasibnya kepada siapa saja yang mau mendengar, yang jumlahnya semakin sedikit dari hari ke hari. Laras, sang pelakor, kabarnya menjadi bahan gunjingan di desanya, sulit mendapatkan jodoh karena cap buruk yang melekat padanya. Mereka semua telah menerima karma mereka. Tapi jujur, aku sudah tidak peduli lagi. Energi mereka yang negatif sudah tidak punya tempat dalam duniaku yang cerah. Mama, lihat, aku bisa membuat istana pasir, teriak Bima dari bawah. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hati. Hebat, sayang. Mama turun sekarang. Aku melangkah menuruni tangga, menghampiri putraku, duniaku, harta karunku yang paling berharga. Kami akan membangun banyak istana pasir bersama, dan aku akan memastikan istana kehidupan kami yang sesungguhnya berdiri kokoh, indah, dan tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh pengkhianat manapun. Aku bebas. Aku bahagia. Aku telah menang. 5 tahun kemudian, langit Jakarta berwarna keemasan saat senja turun, memantulkan cahayanya pada gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Dari jendela kantor di lantai 50 Wijaya Tower, aku memandang cakrawala kota yang sibuk. 5 tahun. Waktu terasa berlari begitu cepat, namun jejak yang ditinggalkannya begitu dalam dan nyata. Di tanganku, sebuah piala kristal terasa dingin dan berat. Penghargaan, CEO wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara, yang baru saja kuterima dalam sebuah acara gala malam sebelumnya. Piala ini bukan sekadar simbol kesuksesan bisnis, ini adalah monumen dari perjalanan panjang yang telah kutempuh. PT Wijaya Gemilang, perusahaan yang kurintis dari nol, kini telah menjadi raksasa di industrinya, dengan cabang yang tersebar di 5 negara. Namaku, Anissa Wijaya, tidak lagi hanya dikenal di kalangan pebisnis, tapi juga sebagai seorang filantropis dan advokat bagi pemberdayaan perempuan melalui Yayasan Anissa Wijaya yang kudirikan. Yayasan ini memberikan beasiswa bagi gadis-gadis kurang mampu dan modal usaha bagi para ibu tunggal yang ingin mandiri. Ironisnya, rasa sakit dari pengkhianatan di masa lalu telah menjadi bahan bakar terkuat untukku membantu wanita lain agar tidak mengalami nasib serupa, agar mereka tahu bahwa nilai mereka tidak ditentukan oleh seorang pria. Sudah mau pulang? Suara yang sedikit pecah khas remaja laki-laki membuyarkan lamunanku. Aku berbalik dan tersenyum. Bima berdiri di ambang pintu ruanganku, tingginya sudah hampir menyamaiku. Di usianya yang menginjak 12 tahun, ia tumbuh menjadi remaja yang tampan, cerdas, dan yang terpenting, memiliki hati yang baik. Ia mengenakan seragam basket sekolahnya, bola diapit di lengannya. Sebentar lagi, sayang. Mama hanya menikmati pemandangan,
Jawabku. Bagaimana latihan basketnya? Menyenangkan. Pelatih bilang aku punya potensi masuk tim utama tahun depan, katanya bersemangat, matanya berbinar. Kebahagiaan di matanya adalah duniaku. Melihatnya tumbuh tanpa bayang-bayang drama masa lalu adalah kemenangan terbesarku. Kami berjalan keluar dari gedung kantor yang megah itu, bergandengan tangan. Ini sudah menjadi rutinitas kami. Bima sering menungguku selesai bekerja setelah ia pulang sekolah atau latihan. Tim super hebat, begitu kami masih menyebut diri kami. Dalam perjalanan pulang, saat mobil melaju tenang membelah kemacetan Jakarta, sebuah nama muncul di layar radio yang sedang menyiarkan berita kriminal. Polisi berhasil menangkap seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan investasi bodong. Tersangka R, yang sebelumnya pernah bekerja sebagai tenaga penjual mobil, menjanjikan keuntungan besar kepada para korbannya. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Inisial R, mantan tenaga penjual mobil. Aku tahu siapa dia. Bima yang sedang asyik dengan ponselnya sepertinya tidak memperhatikan. Aku segera mengganti saluran radio, berusaha agar suasana hatiku tidak rusak. Namun, berita itu membuka sebuah kotak kenangan yang sudah lama kututup rapat. Rian, apa kabarnya dia sekarang? Uang pesangon yang kuberikan 5 tahun lalu ternyata tidak mampu mengubah nasibnya, karena masalah utamanya bukanlah kekurangan uang, melainkan karakter yang cacat. Setelah gagal berbisnis, menjadi sales mobil, ia terjerumus lebih dalam. Jalan pintas selalu menjadi pilihannya. Aku pernah mendengar dari seorang kenalan bahwa ia terlilit utang pinjaman online, dikejar-kejar penagih utang, dan hidupnya berantakan. Berita di radio tadi adalah konfirmasi dari kejatuhannya yang paling dalam. Dia tidak hanya kehilangan harta dan keluarga, tapi juga kebebasannya. Dia memilih jalannya sendiri, jalan yang membawanya ke balik jeruji besi. Tidak ada rasa puas di hatiku, hanya kehampaan dan rasa kasihan yang sekilas. Dia adalah pelajaran pahit tentang bagaimana keserakahan dan ketidakjujuran bisa menghancurkan seorang manusia hingga tak bersisa. Kunjungi sebuah tempat yang mati-matian ingin mereka lupakan. Gang sempit, becek, dan padat penduduk di pinggiran Jakarta. Di sanalah berdiri sebuah rumah petak kecil, warisan dari almarhum suami Bu Ratmi. Dindingnya sudah kusam, beberapa bagian atapnya bocor, dan lantainya masih berupa plesteran semen kasar yang dingin. Inilah Gubuk Reot, tempat mereka tinggal sebelum aku datang ke dalam hidup mereka dan mengangkat derajat mereka. Saat Bu Ratmi membuka pintu yang berderit, bau apek dan debu langsung menyambut mereka. Perabotan tua yang ditutupi kain putih tampak seperti hantu dari masa lalu. Tidak ada AC, tidak ada sofa empuk, tidak ada televisi layar datar. Yang ada hanyalah realita pahit dari kemiskinan yang pernah mereka tinggalkan. Rian melemparkan jas pengantinnya yang kotor ke lantai. Ia terduduk di sebuah kursi kayu yang reyot, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Hancur sudah hidupku? Hana? Isaknya tertahan. Bu Ratmi menatap sekeliling dengan nanar. Perhiasan emas yang masih menempel di tubuhnya terasa seperti sebuah ejekan. Ia melepaskannya satu persatu dengan kasar dan melemparkannya ke meja. Kilauannya tampak begitu kontras dengan keadaan ruangan yang suram. Ini semua karena keserakahanmu, Bu. Kalau saja ibu tidak terus menuntut, kalau saja ibu bisa bersyukur. Lirih Rian di sela isak tangisnya. Menyalahkanku lagi. Kamu yang tidak bisa tegas sebagai laki-laki. Kamu yang lemah. Lihat sekarang. Kita kembali ke neraka ini, balas Bu Ratmi, tak mau kalah. Malam itu, di dalam gubuk reot dengan lantai dingin, mereka tidak tidur. Mereka menghabiskan waktu dengan saling menyalahkan, meratapi nasib, dan dihantui oleh bayangan kemewahan yang telah hilang. Mereka akhirnya mengerti arti dari neraka dunia. Neraka yang mereka ciptakan sendiri dengan pengkhianatan dan keserakahan mereka. Sementara itu, di belahan kota yang lain, aku memulai mimpiku untuk pagi yang baru, pagi yang cerah tanpa ada lagi benalu dalam hidupku. Sinar matahari pagi menembus celah gorden di kamar adikku, Rina, membangunkan aku dari tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada lagi rasa cemas yang menghantui, tidak ada lagi firasat buruk yang mengendap di dasar hati. Untuk pertama kalinya, aku terbangun dengan perasaan ringan seolah sebuah beban seberat gunung telah diangkat dari pundakku.
Aku meregangkan tubuh di atas kasur yang nyaman, menghirup udara pagi yang terasa begitu segar dan penuh harapan. Semalam, aku telah meruntuhkan panggung sandiwara mereka. Hari ini, aku akan mulai membangun istanaku sendiri di atas puing-puing pengkhianatan mereka. Di belahan kota yang lain, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau selokan, pagi datang dengan cara yang sama sekali berbeda. Sinar matahari yang sama, yang terasa hangat di pipiku, justru terasa menyengat dan mengejek bagi Rian dan Bu Ratmi. Mereka terbangun bukan karena kehangatan mentari, melainkan karena suara berisik dari tetangga yang memulai aktivitas dan dinginnya lantai semen yang merambati tulang mereka. Mereka tidak tidur semalaman. Mata mereka bengkak, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena tangisan frustrasi dan amarah yang tak berkesudahan. Debu-debu beterbangan di dalam rumah petak yang pengap itu setiap kali salah satu dari mereka bergerak, membuat mereka terbatuk. Kemewahan yang kemarin masih mereka genggam kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Realita pahit kemiskinan menyambut mereka dengan kejam. Bu Ratmi menatap tangannya yang kosong, tak ada lagi gelang emas berkilauan yang biasa ia pamerkan. Rian menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang kotor. Bukan lagi sosok pengusaha necis yang ia lihat, melainkan seorang pecundang dengan pakaian pengantin yang sudah kotor dan kumal. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Aroma kopi yang diseduh Rina menyambutku. Adikku itu tersenyum hangat saat melihatku. Pagi, Kat. Tidurmu nyenyak? Sangat nyenyak, Rin. Rasanya seperti baru keluar dari penjara, jawabku sambil mengambil cangkir. Kami duduk di meja makan, menikmati keheningan pagi yang nyaman. Rina menatapku lekat-lekat, ada kekaguman di matanya. Aku masih tidak percaya kau melakukan semua itu, Kak. Kau benar-benar luar biasa. Aku bangga sekali padamu. Aku tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Rin. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku dan merampas hasil jerih payahku. Masa-masa menjadi istri bodoh yang penurut sudah berakhir. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Rina. Pertama, membereskan kekacauan ini. Aku sudah menelepon Pak Budi, pengacaraku. Gugatan cerai sedang diproses. Kedua, aku akan membersihkan rumah itu dari semua jejak mereka. Dan ketiga, aku berhenti sejenak, menatap ke arah kamar tempat Bima masih tertidur pulas. Aku akan membangun kehidupan terbaik untukku dan putraku. Setelah sarapan, aku membangunkan Bima. Melihat wajah polosnya yang tersenyum saat membuka mata adalah penguat semangat terbesarku. Pagi, jagoan mama, sapaku sambil mencium keningnya. Pagi, Emma. Kita masih liburan, kan? Tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. Hatiku sedikit teriris. Liburan yang seharusnya menyenangkan harus ternoda oleh drama orang dewasa. Aku harus menjelaskan semuanya padanya, sepelan dan sebijak mungkin. Aku mengajaknya duduk di sofa. Sayang, dengarkan mama baik-baik, ya? Ujarku lembut sambil membelai rambutnya. Mulai sekarang, kita akan memulai petualangan baru, hanya mama dan Bima. Bima memiringkan kepalanya. Petualangan baru? Papa sama nenek enggak ikut. Aku menarik napas dalam-dalam. Papa dan nenek harus pergi untuk waktu yang sangat lama. Mereka punya urusan sendiri. Jadi, sekarang tinggal Mama dan Bima yang akan menjadi tim super hebat. Bagaimana? Mata Bima berkaca-kaca. Tapi, Bima masih mau main sama Papa. Aku memeluknya erat. Mama tahu, sayang. Mama tahu. Tapi kadang, orang dewasa harus berpisah. Ini bukan salah Bima, sama sekali bukan. Mama dan Papa akan selalu sayang sama Bima. Tapi untuk tinggal bersama, sepertinya sudah tidak bisa. Tapi jangan khawatir, petualangan kita berdua pasti akan sangat seru. Dan ibunya, Bu Ratmi? Beberapa tahun lalu, Rina pernah tak sengaja melihatnya di sebuah pasar tradisional. Penampilannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang dulu gempal kini kurus kering, pakaiannya lusuh, dan wajahnya penuh gurat penderitaan. Ia sendirian, menyeret langkahnya yang berat karena penyakit rematik yang menggerogotinya. Tidak ada lagi kilau emas, tidak ada lagi kesombongan di matanya, yang ada hanya tatapan kosong. Rina bilang, Bu Ratmi mencoba menyapanya, mungkin untuk meminta bantuan, tapi Rina memilih untuk pergi.
Bukan karena benci, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk dibuka kembali. Bu Ratmi kini menuai apa yang ia tanam, kesepian. Ditinggal oleh putra satu-satunya yang dipenjara, diabaikan oleh kerabat yang muak dengan keluhannya, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan di gubuk reot yang menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Bagaimana dengan Laras? Takdirnya tak kalah tragis, meski dengan cara yang berbeda. Stigma sebagai pelakor di desanya membuatnya terisolasi. Malu, keluarganya mengirimnya untuk bekerja sebagai TKI di Timur Tengah. Berharap memulai hidup baru, ia justru terjebak dalam siklus penderitaan lain. Kabar terakhir yang kudengar, ia mengalami kesulitan di negeri orang. Impiannya untuk hidup mewah bersama pria kaya berakhir dengan menjadi pesuruh di negeri antah berantah. Sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah ambisi buta. Kok melamun? Tanya Bima, menyadarkanku. Aku menggeleng pelan, mengusir bayang-bayang masa lalu. Enggak, sayang. Cuma teringat sesuatu. Bima, apa kamu pernah berpikir tentang papamu? Tanyaku hati-hati. Ini adalah topik yang jarang kami bicarakan, tapi aku merasa Bima sudah cukup dewasa untuk memahaminya. Bima terdiam sejenak, pandangannya menerawang keluar jendela. Kadang-kadang, jawabnya jujur. Aku penasaran kenapa dia pergi. Tapi aku tidak merindukannya. Ia menoleh menatapku, tatapannya dewasa. Aku pernah tidak sengaja bertemu dengannya sekitar 2 tahun lalu di dekat sekolah. Dia memanggilku. Penampilannya berantakan, Dia memintaku uang. Dia bilang untuk makan. Hatiku mencelos mendengarnya. Lalu, apa yang kamu lakukan, sayang? Aku memberinya uang jajanku hari itu. Aku kasihan melihatnya. Tapi setelah itu, aku merasa aneh. Aku merasa dia bukan seperti seorang ayah. Dia terasa seperti orang asing. Sejak saat itu, aku mengerti, Aku mengerti kenapa Mama memilih untuk berpisah. Ayahku yang sebenarnya adalah Mama. Mama yang selalu ada untukku, yang bekerja keras untukku, yang mengajariku menjadi orang baik. Aku tidak butuh ayah seperti dia. Aku tak kuasa menahan air mata. Aku meminggirkan mobil dan memeluk putraku erat-erat. Kata-katanya adalah validasi terindah atas semua perjuanganku. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah mengerti. Kamu adalah segalanya bagi Mama. Malam itu, setelah memastikan Bima tertidur, aku tidak langsung beristirahat. Aku berjalan ke balkon apartemen penthouse kami yang menghadap ke gemerlap lampu kota. Angin malam terasa sejuk. Aku tidak sendirian. Sebuah lengan kokoh melingkari pinggangku dari belakang, dan sebuah dagu bersandar dengan nyaman di bahuku. Malam yang indah, bukan? Bisik suara yang dalam dan menenangkan itu. Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku di dadanya. Sangat indah, Ardi. Ardian, seorang arsitek brilian yang kutemui 2 tahun lalu saat ia merancang desain untuk kantor cabang baruku di Singapura. Dia adalah pria yang tenang, dewasa, dan cerdas. Dia tidak terintimidasi oleh kesuksesanku, sebaliknya, dia mengaguminya. Dia tidak mencoba untuk melengkapiku, karena dia tahu aku sudah utuh. Dia datang ke dalam hidupku sebagai seorang partner, seorang sahabat, seorang kekasih yang menghargai ruang dan kemandirianku. Yang terpenting, dia tulus menyayangi Bima. Dia tidak mencoba menggantikan posisi seorang ayah, tapi dia hadir sebagai seorang teman dan panutan yang baik. Bima sangat menyukainya, mereka sering menghabiskan waktu bermain catur atau mendiskusikan desain gedung. Apa yang sedang kau pikirkan, Ratu Baja? Godanya, menggunakan julukan yang diberikan media padaku. Hanya merefleksikan perjalanan hidup, jawabku lirih. Rasanya seperti baru kemarin aku berada di titik terendah, dan sekarang aku di sini, bersamamu, dengan semua ini. Kau pantas mendapatkannya, Anissa. Semua ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari kekuatan, keteguhan, dan hatimu yang luar biasa, katanya tulus, mengecup puncak kepalaku. Kami berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, memandangi kota yang tak pernah tidur. Di kejauhan, di sudut kota yang gelap, ada orang-orang yang sedang membayar harga atas pilihan buruk mereka. Namun, di sini, di puncak dunia, aku telah menemukan kedamaianku.
Kemenangan sejatiku bukanlah harta yang melimpah atau perusahaan yang menggurita. Kemenangan sejatiku adalah melihat Bima tumbuh menjadi anak yang bahagia dan berkarakter. Kemenangan sejatiku adalah mampu membuka hatiku kembali untuk cinta yang tulus dan setara. Dan kemenangan terbesarku adalah ketika aku bercermin dan melihat seorang wanita yang kuat, bahagia, dan bebas, yang telah berhasil membangun kembali istananya di atas puing-puing pengkhianatan, membuatnya lebih megah dan lebih kokoh dari sebelumnya. Aku memejamkan mata, merasakan rasa syukur yang meluap di dada. Duniaku tidak runtuh. Justru, dari keruntuhan itu, aku membangun sebuah semesta baru yang jauh lebih indah. Aku adalah Anissa Wijaya. Dan ini adalah akhir bahagia yang kutulis sendiri.